tahun pandemi telah terjadi dan kita diharuskan untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan masker sebagai perlindungan diri. Penularan virus corona dapat melalui droplet yang dikeluarkan saat batuk maupun berbicara. Penularan ini dimulai ketika percikan tersebut terhirup orang lain yang berada di sekitar penyintas. Oleh karena itu, selama pandemi berlangsung, semua warga diwajibkan untuk menggunakan masker sebagai alat perlindungan diri. Masker juga merupakan limbah infeksius. Apa sih limbah infeksius itu? Jadi, limbah infeksius ini merupakan limbah yang terkontaminasi oleh organisme patogen yang dapat menularkan penyakit. Limbah tersebut menjadi sumber penyakit bagi keluarga, petugas kesehatan, kebersihan, maupun lingkungan sekitar. Terdapat sisa-sisa droplet dari pengguna sebelumnya, sehingga jika tidak dikelola dengan baik dalam pembuangan limbah masker tersebut, dapat menularkan infeksi virus yang semakin luas. Namun, sudahkah kita memperhatikan lingkungan sekitar akibat pandemi? Merujuk pada jurnal Frontiers of Environmental Science yang diterbitkan pada bulan Maret 2021, menunjukkan bahwasanya dalam 1 menit penduduk dunia menghasilkan 2,8 juta limbah masker. Sementara dalam 1 bulan limbah masker mencapai 129 miliar lembar. Banyaknya limbah masker yang dihasilkan oleh masyarakat ini malah justru dapat menyebabkan keseimbangan lingkungan mulai menurun, seperti pencemaran air dan juga hewan banyak yang mati karena terjerat tali masker. Harusnya kita tidak hanya memperhatikan kondisi kesehatan saja, namun memperhatikan lingkungan sekitar agar bumi tetap terjaga dan mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang tidak terurus dengan tepat. Guna mengurangi limbah masker yang dihasilkan, dapat menggunakan masker kain yang lebih ramah lingkungan dan dapat dipakai berulang kali, yakni dengan mencuci masker, kemudian dijemur, dan lalu disetrika agar bakteri dan virus mati terkena panas setrika. Akan tetapi, pada saat ini semakin banyaknya varian virus yang muncul mengharuskan penggunaan masker ganda, yakni masker medis dan juga masker kain. Terdapat beberapa langkah dalam mengelola limbah masker agar tidak menjadi media penularan virus serta kerusakan lingkungan, yakni 1. Kumpulkan masker bekas pakai. Masker yang telah digunakan akan dikumpulkan dalam wadah khusus untuk limbah masker. Tujuannya agar tidak tercampur dengan limbah yang lain dan mengurangi kontaminasi dengan organisme patogen lainnya. 2. Disinfeksi. Jika semua masker telah terkumpul, masker akan direndam dengan menggunakan larutan disinfektan, deterjen yang mengandung klorin atau pemutih. Sabun juga dapat digunakan sebagai bahan disinfeksi karena mengandung bahan kimia yang dapat membunuh virus yang melekat pada masker. Setelah peredaman menggunakan disinfektan, masker dijemur hingga kering. 3. Rubah bentuk. Rubah bentuk masker agar tidak dalam keadaan utuh. Potong tali masker dan potong masker menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuannya agar masker tidak disalahgunakan oleh pedagang yang tidak bertanggung jawab yang menjual masker menggunakan masker bekas. Oleh karena itu, masker digunting menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 4. Buang ke tempat sampah domestik atau dijadikan sebagai eco-brick. Masker yang telah digunting sudah dapat dibuang ke tempat pembuangan sampah. Selain itu, jika ingin mengurangi limbah masker bekas pakai, potongan-potongan tersebut dapat dimasukkan ke dalam botol untuk dijadikan eco-brick. Eco-brick sendiri merupakan botol plastik yang diisi padatan dengan limbah non-biologikal untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Metode ini merupakan cara lain untuk utilisasi limbah-limbah selain membuangnya langsung ke tempat pembuangan akhir. 5. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta gunakan hand sanitizer. Setelah mengelola limbah masker,
Diwajibkan untuk mencuci tangan kembali menggunakan sabun dan gunakan hand sanitizer untuk mencegah berkembangnya sisa-sisa organisme patogen. Yuk, mulai dari sekarang, mengubah perilaku kita dengan memperlakukan limbah masker bekas pakai dengan benar dan tepat, agar tidak terjadi penularan virus yang lebih luas dan kondisi lingkungan kita tetap terjaga.